Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan bersama Bapak, yaitu Handri Trihartanto. Dalam materi ini yang akan Bapak sampaikan adalah tentang materi pembelajaran atletik, dimana dalam materi atletik ini ada beberapa nomor. Untuk pertemuan kali ini yang akan Bapak sampaikan adalah atletik, yaitu nomor lari jarak pendek. Di sini ada pengertian dari nomor lari jarak pendek atau sprint, yaitu adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish, di mana pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat atau catatan waktu yang paling cepat. Terdapat 3 jarak lintasan yang dilombakan pada lari jarak pendek, yaitu lari jarak 100 meter, 200 sampai dengan 400 meter. Ini adalah nomor-nomor untuk lari jarak pendek. Ini mulainya dari 100, 200 sampai dengan 400 meter. Ini kategori untuk nomor lari jarak pendek. Nah, di sini ada pendapat yang mengemukakan dasar yang harus diketahui pelari jarak pendek yang dikemukakan oleh menurut Bompa, yaitu yang pertama, ketika melakukan lari sprint atau lari jarak pendek, menggunakan tubuh sedikit condong ke depan saat berlari. Kedua, lengan sedikit fleksi atau relax 90 derajat dan diayunkan searah dengan gerakan saat berlari. Tentunya dengan koordinasi gerak antara lengan dengan tungkai yang baik. Kedua, otot-otot bagian depan dan kedua lengan tetap dalam keadaan relax. Yang ketiga, tungkai bawah ditolakkan dengan kuat sampai lurus dan pengangkatan pada depan diusahakan sampai posisi sejajar dengan tanah. Artinya di poin ketiga ini, ketika melakukan tolakan kalian hanya menggunakan bagian ujung kaki dan pengangkatan paha depan diusahakan sampai posisi sejajar dengan tanah, lurus. Kemudian poin yang keempat, pinggang tetap dalam posisi ketinggian yang sama selama berlari. Yang kelima, ketika mencapai garis finish, badan dicondongkan dengan serentak ke depan untuk mengantarkan bagian dada menyentuh pita. Di poin 5 ini dimana dikatakan pada saat ingin mencapai garis finish, ini teknik yang digunakan untuk masuk garis finish. Tentunya ketika kalian ingin mencapai garis finish, kalian harus memaksimalkan tenaga atau kekuatan pada tungkai kalian, kecepatan kalian jangan dikurangi, tapi harus tetap dipertahankan, bila perlu ditingkatkan kembali. Dalam nomor lari jarak pendek ada beberapa teknik start. Di antaranya ada start pendek, start menengah, dan start panjang. Di sini Bapak akan menjelaskan dulu apa sih itu start, apa sih itu teknik start. Teknik start yaitu suatu persiapan awal seorang pelari sebelum melakukan gerakan berlari. Dengan tujuan utama lari jarak pendek adalah mengoptimalkan pola lari cepat. Ini dikemukakan oleh Purnomo tahun 2007 di halaman 23. Yang kedua, terdapat 3 macam teknik start dalam lari jarak pendek. Yang tadi sudah Bapak sampaikan di awal. Yang pertama adalah start pendek, istilahnya bunch start, di mana kaki kiri di depan dan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kaki kiri sekitar 1 kepal. Tidak rapat, bedakan 1 kepalangan antara tungkai atau kaki kiri dengan kaki kanan. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpisah. Nah, di sini definisi ibu jari terpisah ini bisa dengan membentuk huruf V. Keempat jari dirapatkan, antara jari telunjuk dengan ibu jari dibuka membentuk huruf V. Ini untuk start pendek atau start yang digunakan untuk nomor lari jarak pendek 100, 200 sampai dengan 400 meter. Nah, kemudian start menengah, medium start, di mana karakteristik atau teknik start menengah ini digunakan untuk nomor lari jarak menengah. Dengan ciri kaki kiri di depan, lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan tumit, kaki kiri jaraknya sekitar 1 kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari rapat dan ibu jari terpisah.
Ini untuk start menengah. Kemudian yang terakhir start panjang atau long start. Long start adalah kaki kiri diletakkan di depan lutut, kaki kanan di belakang kaki kiri. Jaraknya sekitar 1 kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpisah. Ada beberapa poin untuk nomor lari jarak pendek ini, diantaranya start yang akan Bapak sampaikan atau Bapak jelaskan lebih detail adalah nomor lari jarak pendek di mana menggunakan teknik start jongkok. Ya. Nah, teknik start atau teknik start lari jarak pendek menggunakan teknik start jongkok yang memiliki 3 aba-aba. Yang pertama adalah bersedia. Nah, di sini dikemukakan 3 urutan langkah-langkah teknik start lari jarak pendek, yaitu dijelaskan berdasarkan aba-aba sebagai berikut. Yang pertama adalah bersedia. Ketika seorang wasit lari sebelum mengaba-abakan bersedia, tentunya seorang pelari masih dalam keadaan berdiri. Ya, setelah wasit mengatakan bersedia, semua pelari serentak mengambil posisi start jongkok seperti pada gambar yang tertera di layar. Nah, di sini setelah starter memberikan aba-aba bersedia, starter itu orang yang memberikan aba-aba atau yang menentukan aba-aba tersebut. Bersedia, maka pelari akan menempatkan kedua kakinya menyentuh blok depan dan belakang, atau biasanya alat yang digunakan adalah balok start. Kemudian lutut kaki belakang diletakkan di tanah. Ya, yang tentunya di sini di gambar ini adalah teknik start jongkok ini cenderung kaki kanan yang menempel di bagian tanah. Kemudian terpisah selebar bahu. Ya, diantaranya jari-jari tangan membentuk huruf V terbalik dan kepala dalam keadaan datar atau rileks dengan punggung, sedangkan mata tetap menatap lurus ke bawah. Nah, bisa kalian amati di gambar ini, ketika ada aba-aba bersedia, posisi pelari sudah melakukan start jongkok. Perhatikan untuk kaki kanan yang menempel atau lutut kanan yang menempel di bagian tanah, kaki kiri bedakan 1 kepal dengan lutut. Ya, kemudian kedua tangan dibuka selebar bahu, jari antara jari telunjuk dengan ibu jari ini membentuk huruf V, tentunya sejajar dengan garis start. Kemudian aba-aba yang kedua adalah setelah bersedia, yaitu aba-aba siap. Di mana aba-aba siap ini posisi badan seorang pelari adalah cenderung diangkat atau lutut ditekan di balok start, tolakan ditekan ke belakang. Kemudian lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku 90 derajat seperti yang ada di gambar di layar monitor ini yang sudah dilingkari. Sedangkan kaki belakang pelari membentuk sudut 120 sampai 140 derajat, di mana posisi pinggang sedikit diangkat lebih tinggi dari bahu. Nah, tubuh sedikit condong ke depan serta bahu agak maju ke depan dari 2 tangan. Ini aba-aba siap setelah bersedia. Ada patokan tumpuan tolakan, di mana ketika dari aba-aba bersedia kemudian naik ke siap, kalian bisa melihat perbedaannya. Di antaranya adalah pinggul jauh lebih tinggi dari badannya. Oke, kemudian aba-aba ya, di mana setelah seorang starter memberikan aba-aba, maka gerakan seorang pelari adalah badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menolak atau menekan keras pada start block. Ingat, perhatikan dari aba-aba bersedia, siap, sampai ya. Oke.
Kedua tangan diangkat dari tanah secara bersamaan untuk kemudian diayunkan bergantian antara koordinasi gerak lengan dengan tungkai. Harusnya dengan baik, tentunya harus dengan baik. Kaki belakang mendorong lebih kuat, dorongan kaki depan sedikit demi sedikit namun tidak lama. Kaki belakang diayunkan ke depan dengan cepat sedangkan badan condong ke depan. Tentunya harus tetap menjaga keseimbangan. Lutut dan pinggang diluruskan penuh pada saat akhir dorongan. Ini teknik ketika aba-aba ya atau seorang atlet siap berlari. Kemudian setelah tadi teknik start, yaitu teknik start jongkok dari aba-aba bersedia siap dan ya, kita masuk ke fase teknik lari jarak pendek, di mana yang pertama adalah fase topang. Fase topang bertujuan untuk memperkecil hambatan saat menyentuh tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Fase topang terdiri dari topangan depan dan topang dorong. Adapun tekniknya adalah sebagai berikut. Ya, kalian perhatikan gambar yang sudah ada di layar monitor kalian atau di layar handphone kalian. Ada fase 2 dan 3. Yang pertama, ketika kalian melakukan teknik lari atau fase topang, di mana jangan sampai ketika kalian melakukan teknik yang salah. Di mana ketika kalian melakukan teknik yang salah akan cenderung menimbulkan risiko cedera jauh lebih besar. Ya. Dan ketika kalian melakukan teknik lari dengan baik, dengan tepat, kalian juga akan bisa memaksimalkan tenaga yang kalian miliki pada saat berlari. Yang pertama, mendarat pada telapak kaki. Ya, di sini untuk nomor lari jarak pendek sebenarnya ada teknik khusus, ya, dimana karena nomor lari jarak pendek ini yang dicari adalah kecepatan, beda dengan nomor lari jarak menengah. Ya, mendarat pada telapak kaki. Yang kedua, lutut kaki topang bengkok harus minimal pada saat amortasi. Yang ketiga, kaki ya, ini kurang huruf K. Di fase ketiga ini, kaki ayun dipercepat, pinggang, sendi lutut dan mata kaki dari kaki topang harus diluruskan kuat-kuat pada saat bertolak. Ya, artinya ini satu koordinasi antara pinggang, sendi lutut dari mata kaki topang harus diluruskan kuat-kuat pada saat melakukan tolakan agar mendapatkan kecepatan pada saat berlari. Kemudian yang berikutnya, paha kaki ayun naik dengan cepat ke satu posisi horizontal. Ya, jadi paha kaki ayunnya ini diangkat horizontal, lurus ke depan, bukan vertikal. Nah, kemudian kalau tadi di fase teknik berlari, yang sekarang adalah fase teknik melewati garis finish. Menurut Muchtar, terdapat 3 teknik pada saat melewati garis finish pada nomor lari jarak pendek. Yang pertama, menjatuhkan dada ke depan. Dalam artian, kalian pada saat melakukan teknik ketika masuk garis finish, posisi dada condong ke depan. Tentunya tidak merubah kecepatan lari dan harus mempertahankan keseimbangan. Kedua, menjatuhkan salah satu bahu ke depan. Bisa menggunakan bagian dada atau mencondongkan bahu kalian. Yang ketiga, lari secepat-cepatnya sampai beberapa meter melewati garis finish. Ya, teknik yang sering dilakukan adalah dengan menjatuhkan dada ke depan. Apabila ada beberapa pelari yang bersamaan melewati garis finish, maka pelari yang anggota tubuhnya menyentuh pita terlebih dahulu merupakan pemenangnya. Nah, di sini ada beberapa peraturan untuk nomor lari jarak pendek, di mana peraturan perlombaan lari jarak pendek diatur dan ditetapkan oleh Induk Organisasi Atletik Internasional, International Amateur Athletic Federation atau
tingkat nasional PASI di Indonesia, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Yang pertama di poin A ini adalah peraturan perlombaan. Garis start dan garis finish dalam lintasan lari ditunjukkan dengan sebuah garis selebar 5 cm dengan batas tepi dalam lintasan. Jarak perlombaan harus diukur dari tepi garis start ke tepi garis finish terdekat dengan garis start. Yang kedua, aba-aba yang digunakan dalam lomba lari jarak pendek yaitu bersedia, siap, dan ya. Baru bunyi pistol dibunyikan. Kemudian semua peserta lomba lari mulai berlari pada saat aba-aba ya atau bunyi pistol yang ditembakkan ke udara. Artinya 3 fase: bersedia, siap, dan ya, baru pelari melakukan lari dengan secepat mungkin. Kemudian peserta yang membuat kesalahan pada saat start harus diperingatkan maksimal 3 kali kesalahan. Dalam artian biasanya pada saat kesalahan-kesalahan ini yang sering terjadi adalah ketika mendahului dari aba-aba dari seorang starter ya. Kemudian lomba lari jarak pendek pada perlombaan besar dilakukan 4 tahap, yaitu babak pertama, babak kedua, dan babak semifinal dan babak final. Artinya ada penyisihan di mana ketika nomor lari jarak pendek ini biasanya diambil dari waktu yang paling tercepat dari setiap seri. Kemudian diadakan suatu penyisihan, babak semifinal dan babak final. Yang terakhir, babak pertama akan diadakan apabila jumlah peserta banyak, pemenang 1 dan 2 tiap herd berhak maju ke babak berikutnya. Poin B, diskualifikasi atau hal-hal yang dianggap tidak sah. Di antaranya melakukan kesalahan start lebih dari 3 kali. Tadi di poin A sudah disampaikan ada satu peringatan di mana ketika seorang pelari melanggar ketentuan lebih dari 3 kali akan didiskualifikasi. Yang kedua, memasuki lintasan pelari lain. Artinya kalian ketika melakukan nomor lari jarak pendek atau nomor lari jarak menengah sesuai dengan lintasan dari garis start sampai dengan garis finish, kalian tidak boleh masuk lintasan pelari lain. Dan ketika kalian memasuki lintasan pelari lain, otomatis kalian akan didiskualifikasi, dan artinya kalian akan kemudian mengganggu pelari lain ya, baik itu mengganggu konsentrasinya atau ada kontak fisik. Kemudian yang berikutnya adalah keluar dari lintasan. Sama seperti di poin kedua, memasuki lintasan pelari lain atau keluar dari lintasan. Yang terakhir, terbukti memakai obat perangsang. Nah, di sini ada salah satu faktor di mana kalian tidak diperbolehkan menggunakan obat-obatan yang merangsang untuk kecepatan, kekuatan, di mana hal-hal tersebut termasuk dalam hal-hal yang tidak diperbolehkan dan akan didiskualifikasi. Dan berikutnya adalah poin C, sarana dan peralatan nomor lari jarak pendek. Yang pertama adalah lintasan. Perlombaan lari jarak pendek dilakukan di lapangan yang dibuat lintasan atau ban. Nah, di mana lintasan atau ban perlombaan jumlahnya ada 8 buah, ada 8 lintasan, dan lebar setiap lintasannya berukur 1,22 meter. Kemudian peralatan, alat yang digunakan dalam perlombaan lari jarak pendek misalnya sepatu spike, start block, tiang finish, stopwatch, dan bendera start atau pistol. Nah, di sini ada satu karakteristik tersendiri sepatu yang digunakan oleh sprinter atau pelari nomor lari jarak pendek. Ya, di sini dikatakan sepatu spikers. Dimana cirinya di sepatu untuk nomor lari jarak pendek ini hanya ada pul di bagian depan, di bagian ujung kaki. Sedangkan dari telapak kaki sampai tumit ke belakang itu rata, tidak ada pul seperti sepatu pemain sepak bola atau keracak. Nah, di sini untuk sepatu sprinter atau nomor lari jarak pendek hanya ada di bagian depannya. Kemudian start block ini digunakan sebagai tumpuan tolakan pada saat untuk melakukan teknik start jongkok. Kemudian tiang finish, stopwatch untuk mencatat waktu, bendera start untuk memberikan aba-aba atau pistol pada saat starter memulai lari tersebut. Oke, mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan di nomor lari jarak pendek ini
bisa kalian pahami dengan materi yang mungkin menurut Bapak singkat, dan mudah-mudahan bermanfaat. Nanti seperti biasa di materi PowerPoint ini akan Bapak lanjutkan di materi berikutnya melalui video pembelajaran. Oke, terima kasih, tetap jaga kesehatan, selalu bugar. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.